Terima kasih Anda masih bersama kami di Sendo Siang. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Untuk pertama kalinya, militer Amerika Serikat menggunakan drone laut untuk menyerang Iran. Serangan drone laut Amerika Serikat menargetkan kapal selam Iran di pelabuhan Bandar Abbas. Amerika Serikat mengerahkan sejumlah drone laut Saronic Crosshair untuk menyerang pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Sentral Komando Amerika Serikat mengklaim baru pertama kali menggunakan drone laut tersebut untuk menyerang Iran. 3 drone Saronic Crosshair menargetkan kapal selam dan fasilitas perawatan kapal selam. Drone laut bertenaga diesel sepanjang 24 kaki ini diproduksi Saronic Technologies yang berbasis di Texas, Amerika Serikat. Pada Juni 2026 lalu, drone laut ini pernah berjasa menyelamatkan 2 pilot helikopter Apache Amerika Serikat yang jatuh di Teluk Persia. Di sisi lain, pihak Amerika Serikat menyatakan bahwa telah menyelesaikan serangan udara ke Iran. Hal ini disampaikan pihak Amerika Serikat bahwa untuk pertama kalinya serangan udara lusinan rudal dilepaskan dengan menyerang militer pertahanan udara Iran, radar laut Iran, dan fasilitas Iran lainnya. Serangan juga menargetkan pusat misil, pusat drone, dan kapal-kapal kecil milik Iran. Markas militer Iran terbakar pasca diserang bom oleh tentara Amerika Serikat. Sebuah video merekam besarnya api ketika bom berhasil mengenai bangunan di markas militer Iran. Narasi dari sumber video tersebut menyampaikan bahwa setidaknya 500 misil ditujukan ke markas Iran. Lokasi dan waktu penyerangan tidak bisa dikonfirmasi secara independen. Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke Iran dan kali ini mereka menargetkan fasilitas militer hingga umum yang berada di wilayah Iran. Rudal milik Amerika Serikat meluncur dari sejumlah pangkalan militernya yang berada di Timur Tengah. Rudal-rudal ini terlihat di langit Kuwait saat meluncur menuju Iran. Serangan ini dilancarkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata telah usai. Amerika Serikat juga kembali melancarkan serangan ke kota-kota Iran yang berada di sekitar Selat Hormuz. Serangan menargetkan bangunan strategis seperti pembangkit listrik dan sekitar penyimpanan nuklir Iran. Salah satu target serangan Amerika Serikat adalah Pulau Qassim di Iran. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan keras terhadap sistem rudal pertahanan udara Iran hingga kapal-kapal cepat IRGC di sekitar Selat Hormuz. Serangan pun semakin intens dalam beberapa jam terakhir. Pulau Qassim adalah lokasi strategis yang menjaga pintu masuk Teluk Persia. Dan pulau ini juga dipenuhi dengan pangkalan militer serta infrastruktur penting. Ya, sementara itu Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. Tiga rudal balistik Iran menghantam sistem rudal darat milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Serangan ini adalah balasan Iran atas serangan udara Amerika Serikat terhadap Bandar Abbas dan Pulau Qassim. Situasi pun semakin memanas. Kuwait dan koalisi bersiap untuk merespon. Sementara ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak vital dunia terus meningkat. Rangkaian serangan Amerika Serikat dan Iran selama beberapa hari belakangan kembali memanas. Akibatnya Garda Revolusi Iran menutup lagi Selat Hormuz, pemirsa. Ya, penutupan Selat Hormuz setelah Iran melepaskan tembakan peringatan yang mengenai sebuah kapal yang melintasi jalur yang dilarang. Garda Revolusi Iran menyebut Selat Hormuz akan tetap ditutup
hingga berakhirnya campur tangan Amerika Serikat di Iran. Amerika Serikat dilaporkan terus melancarkan serangan ke lebih dari 300 target selama 3 malam. Sebagai tanggapan, Iran melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, dan Jordania. Beralih ke informasi lainnya, usai kebakaran mematikan ribuan hektar lahan di Spanyol Selatan hangus tidak tersisa. Angin yang kencang membuat kebakaran ini meluas hingga puluhan kilometer. Citra udara menunjukkan skala kehancuran akibat kebakaran hutan mematikan di Los Galardos, Spanyol Selatan. Terlihat hamparan lahan luas terkena dampak kobaran api dengan jelaga memenuhi seluruh permukaan. Kebakaran yang menghanguskan sekitar 7.000 hektar telah meluas hingga sekitar 40 km akibat angin yang kencang. 12 orang tewas akibat insiden ini. Sementara 1.000 warga yang masih mengungsi telah diizinkan untuk kembali ke rumah secara bertahap. Petugas pemadam kebakaran terus bekerja untuk mencegah munculnya wabah baru, mengamankan perimeter, dan menemukan titik api yang tersisa. Garda Sipil terus menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga akibat kabel listrik yang putus. Meski demikian, penyebab insiden ini masih belum ditetapkan secara resmi. Pemirsa, polisi menangkap pelaku teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa di kediamannya yang tidak jauh dari sekolah. Polisi kini masif mendalami motif pelaku melakukan aksi teror. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom ke sebuah sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berinisial MY ini ditangkap oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Direskrimum Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri di kediamannya yang tak jauh dari lokasi sekolah. Dari hasil penangkapan, polisi juga menyita barang bukti 1 buah telepon genggam yang diduga digunakan untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku. Untuk pelaku, 1 orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu, sekolah dipulangkan. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Dan hari ini siswa-siswa di SDN Srengseng Sawah 15 kembali menjalani MPLS secara normal pasca adanya pesan ancaman bom teror pada hari pertama. Sejak pagi hari nampak siswa-siswa mengikuti kegiatan didampingi oleh para staf pengajar serta staf dari suku Dinas Pendidikan. Pihak sekolah juga bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan untuk memberikan pendampingan kegiatan MPLS guna menjamin keamanan dari siswa-siswa pada masa MPLS. Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan, Kamtono, menyebut kegiatan sekolah sudah berjalan normal pada hari kedua MPLS. Dari hari ini MPLS hari kedua berjalan lancar. Teman-teman tadi udah ngelihat kita mengadakan senam bareng. Kemudian alhamdulillah didatangi ya Bapak Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Kemudian juga ada Ibu Kepala Dinas Bu Nahdiana, kemudian Kasatelag Jagakarsa serta jajarannya. Jadi itu merupakan penyembuhan luka yang kemarin, kejadian kemarin yang benar-benar kita mungkin di hati anak ada traumanya, ada juga mungkin orang tuanya, mungkin ada juga gurunya juga sama. Kita berusaha untuk menormalkan kembali. Dan sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kegiatan belajar di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi akan tetap berlangsung. Meski begitu, keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah. Duga ini ada orang yang melakukan teror. Maka saya memutuskan karena
tim Gegana sudah turun, Densus 88 juga sudah turun. Kemudian juga keselamatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah DKI Jakarta, dan tidak ada indikasi. Sekali lagi tentunya saya nanti ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan bahwa sekolah ini tetap kita adakan. Jadi jangan kemudian karena ini hari pertama ada yang nakut-nakutin terus kemudian kita semua takut lah begitu. Tapi kita tetap waspada untuk itu. Kita beralih ke informasi lain, sukacita rombongan pengantar pengantin berubah menjadi duka. Mobil pickup bak terbuka yang mereka tumpangi ditabrak 2 truk di jalur Pantura, Loh Bener, Indramayu, Jawa Barat. 10 orang tewas terpental dari dalam pickup. Inilah detik-detik sesaat setelah kecelakaan maut di jalur Pantura Kiajaran Kulon, Kecamatan Loh Bener, Indramayu pada Minggu sore. Belasan orang pengantar pengantin yang menumpang mobil pickup bak terbuka terlempar dan berkelimangan di jalan raya. Kecelakaan berawal saat mobil pickup hendak putar balik dan berhenti di lajur kanan. Namun sebuah truk tronton di belakangnya tidak sempat mengerem dan seketika menghantam bagian belakang mobil pickup. Naas, pickup terdorong ke jalur berlawanan, kembali tertabrak truk di jalur tersebut. Kerasnya benturan membuat seluruh penumpang terlempar dari pickup bak terbuka. Data sementara 11 orang penumpang mobil pickup tewas, 3 orang tewas di lokasi, sementara 8 orang lainnya tewas dalam perjalanan dan perawatan di rumah sakit. Bagus, emang bagus, cuma tanggung posisi. Ini ya. Pas di lapangan gimana? Di lapangan yang Bapak ketahui kondisi korban udah langsung terlempar. Pengemudi truk tronton kini dalam pemeriksaan polisi dan terancam pidana berat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribda Jessica di studio NTMNC Polri. Bribda Jessica, selamat siang. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Noval dan selamat siang pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas yang hari ini dari arah Pasar Minggu ataupun Depok menuju ke Semanggi ataupun Tebet dan ke arah Manggarai dalam kondisi kondusif lancar. Perlambatan percepatan pada kawasan ini sesekali terjadi menjelang antrian traffic light dan selepasnya dapat kembali normal. Hal yang sama juga terjadi dari arah Semanggi menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok juga ke arah Manggarai dalam kondisi kondusif lancar selepas adanya traffic light. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat menyurat kendaraan Anda sebelum bepergian dan pastikan Anda tidak melanggar antrian traffic light. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan selanjutnya, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah Tendan yang akan menuju ke arah Pancoran dalam kondisi lancar, sedangkan untuk arus lalu lintas dari jalur arteri, Pancoran menuju ke arah Kuningan, dalam kondisi ramai mengalir lancar. Dan terlihat pula ada perlambatan percepatan dari jalur arteri, Pancoran menuju ke arah Kuningan akibat peningkatan volume arus lalu lintas, sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran menuju ke arah Kuningan melalui jalur tol dalam kondisi kondusif lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan, juga dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai mengalir lancar. Dan kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan normal.
Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan terakhir, Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, dapat kita pantau bersama arus lalu lintas dari arah Cawang menuju ke arah Grogol, juga dari arah sebaliknya dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Selalu jaga batas kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda serta pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WhatsApp center di 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica melaporkan langsung dari Studio Anti Mensi Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.